sayang. Tidak apa-apa, setelah bayi lahir, kita langsung menikah. Oke, kita menikah. Dokter, akhirnya Anda datang. Tolong selamatkan dia, dokter. Saya mohon, ayo cepat berjalan. Dokter, cepat selamatkan dia. Dokter, saya mohon, Anda pasti harus selamatkan istri dan anak saya, asalkan Anda bisa menyelamatkannya, tidak peduli. Berapapun biayanya saya akan bayar. Dia adalah suamimu? Ya, dia adalah suamiku. Ini juga salahku, saya tidak bisa mengendalikan diri. Sampai membuatmu jadi seperti ini. Sekarang baru menyesal ketika mencari sensasi tadi. Kenapa tidak memikirkan kondisi tubuhnya? Dokter, bukan salahnya. Salahku, itu aku yang tidak tahan. Itu juga salahku. Kamu terlalu menggoda, aku benar-benar tidak tahan. Keluar. Jangan ganggu saya operasi. Keluar. Oke, baiklah, ayo cepat. Dokter, saya lihat Anda. Anda terlihat sangat akrab. Apakah kita sudah pernah bertemu di suatu tempat? Pasien sudah terlepas dari bahaya untuk sementara. Katakan pada keluarganya, jangan biarkan dia emosi berlebihan. Kalau tidak, lukanya pecah lagi dan akan membahayakan janin. Baik, Aku malah ketahuan selingkuh di rumah sakit. Dia nggak kenal aku karena pakai masker. Dok, istriku gimana? Kamu manggil dia istri? Aku tahu salah, tapi aku cuma terlalu sayang sama dia. Minggir, mau ke Thailand. Cepetan balik, istriku butuh kamu. Gini caranya kamu sayang aku? Demi anak kita, aku kasih kesempatan lagi. Asal kamu jujur. Halo sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi lembur di kantor. Sibuk, jangan ganggu. Beneran lagi lembur? Gila lu. Tutup. Cinta 10 tahun. Ternyata dikhianati. Yuyu. Dokter bilang kamu harus istirahat, jaga kesehatan. Jangan sampai gara-gara orang lain anak kita jadi korban. Kamu yang ngerti aku. Kalau Suran punya 10 kebaikanmu, aku nggak bakal susah kayak gini. Tenang aja, mulai sekarang ada aku. Pasti bikin kalian bahagia. Fuyu. Lembur apaan sih? Sampai diranjang rumah sakit? Suran, kamu kok di sini? Dok, tapi aku lihat wajahmu kok familiar ya? Apa kita pernah ketemu di mana gitu? Nggak mungkin dia dokter yang operasi aku. Ngapain lihat-lihat? Dia klienku. Aku sakit perut. Dia anterin ke rumah sakit. Ada masalah? Iya. Kita cuma teman biasa. Teman biasa? Terus formulir rawat inap ini gimana? Yang tanda tangan keluarga itu Song Fei. Gimana jelasinnya? Direktur. Kepala sudah sampai. Diskusi ilmiah udah mulai? Kepala sudah datang lebih awal. Ada keluarga pasien minta dia operasi.
Apa? Kerjaanmu apaan sih? Baru sekarang kasih tahu. Cepat nyalain semua CCTV. Fokus ke kepala Su. Siaran langsung. Pastikan diskusi ilmiah ini disebarin ke banyak orang. Siap. Dekan, siaran langsung sudah dimulai. Ini adalah siaran langsung pertukaran akademis. Tidak akan banyak orang yang menontonnya. Tentu saja. Direktur Su, bagaimana kamu bisa bertengkar dengan pasien? Dia adalah tamu undangan khusus kita. Ini pasien dan keluarganya. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Mengganggu dokter. Sudah, jangan banyak bicara, cepat kita ke sana lihat-lihat. Jangan biarkan Direktur Song mendapatkan kerugian. Baik. Tuan Su, jangan-jangan kamu mengira aku adalah selingkuhan istrimu ya? Sungguh lucu. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang dengan sengaja memasang tuduhan perselingkuhan di kepalanya sendiri. Apa yang kamu ributkan? Aku badan tidak enak, dia mengantarku ke rumah sakit. Melakukan operasi, biarkan dia menyamar sebagai pacarku, apa salahnya? Kamu malah mencurigainya, bahkan tidak mau berterima kasih. Apakah kamu ini laki-laki? Sekarang minta maaf padanya. Kamu suruh aku minta maaf ke seorang selingkuhan? Sudah. Tidak perlu kamu minta maaf. Aku tidak pantas. Yuyu. Kamu bisa dapatkan suami yang tidak berguna dan penuh kecurigaan seperti ini. Aku merasa sedih untukmu. Sudahlah, lebih baik aku pergi saja. Jangan pergi. Suran, aku katakan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Minta maaf kepada Song Fei. Jika kamu tidak mau minta maaf, maka aku akan menggugurkan kandungan anak ini. Demikian selingkuhan. Kamu mau menggugurkan anak yang sudah kita nantikan selama 10 tahun? Jadi, apakah kamu mau minta maaf atau tidak? Mau minta maaf atau tidak? Bicaralah dengan keluarganya, hindari dia emosi berlebihan. Kalau tidak luka akan robek lagi dan itu bisa membahayakan janin. Baik. Aku minta maaf. Maaf. Cuma segini? Apalagi yang kamu inginkan? Kalau mau minta maaf, setidaknya harus ada itikat baik. Paling tidak harus. Keparat kamu. Sayang, jangan menakutiku. Apakah kamu baik-baik saja? Suran, apakah kamu harus sampai membuatku marah mati berpuas? Bahkan sampai anak di perutku pun membenci kamu. Sekarang, pergi keluar dari sini. Minta saya pergi? Eidher berlutut, atau langsung keluar dari sini. Sudahlah, lupakan saja. Pergilah. Apa yang terjadi? Kamu masih mau melihat anak di perut Yuyu terjadi sesuatu? Siapa yang menyentuh cucuku? Bu. Jangan panggil saya Bu. Orang tidak berguna. Sudah 10 tahun. Kamu bahkan tidak bisa bikin Yuyu hamil. Saya bahkan curiga. Apakah ada masalah dengan badanmu? Benar-benar bukan laki-laki. Berani-beraninya kamu berbuat onar di sini. Bibi. Xiao Fei, kalau ada waktu ingat untuk mampir makan ke rumah ya. Sudah lama tidak melihat kamu sekeluarga. Kalian anak muda, untuk apa bertengkar sehebat itu? Kalau sampai anaknya tidak bisa diselamatkan, saya lihat bagaimana kalian. Ternyata dia sudah tahu dari awal. Dia sudah tahu sejak awal Cuyu berselingkuh. Hanya saya yang terus-terusan dibohongi. Bu, saya melihat dia saja sudah kesal. Usir dia keluar dari sini. Iya benar Bu, tadi Bibi tidak tahu. Dia bikin Yuyu marah sampai perutnya sakit. Tidak boleh. Saya tidak bisa pergi. Kalau saya pergi, dia dan anaknya dalam bahaya. Omong kosong. Dokter yang melakukan operasi pada Yuyu tadi sangat profesional dengan dia di sini. Yuyu dan anaknya tidak akan apa-apa. Apa urusan dengan ini, silang? Baru saja itu aku. Kamu tidak akan mau bilang bahwa operasi tadi dilakukan olehmu kan? Operasi pada Yuyu dilakukan olehmu? Suran asuran, bahkan jasa sebesar ini. Kamu juga mau mencuri? Suran, kamu benar-benar bikin saya membenci MU. Suran, apalagi yang kamu ributkan di sini? Apakah kamu mau mencelakai Yuyu dan anaknya?
Saya tidak. Tidak? Kalau tidak kamu pergilah, pergi. Saya tidak bisa pergi. Liu belum lewat masa kritis. Kalau saya pergi, dia tidak. Lepaskan aku. Kau berani memukul saya. Suran, kamu terlalu berlebihan, berani memukul orang tua. Apakah kamu manusia? Apakah kamu buta? Siapa yang memukulnya? Suran, apa salahnya ibuku memukulmu? Terima saja apa yang terjadi. Bisa tidak? Dia adalah orang tua. Cuma memukulmu beberapa kali. Apa yang bisa terjadi? Betul, memukul orang tua akan mendapat azab dari langit. Bibi, barusan apakah dia pakai tangan ini yang memukulmu? Aku akan bantu kamu membalas dendam. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku akan hancurkan tangan busukmu ini. Sekarang minta maaf kepada ibuku. Kamu sendiri yang salah. Jangan sampai kamu cari masalah sendiri. Minta maaf apa? Dia berani memukulku. Pasti harus diajari pelajaran, kan Xiaofei dia. Dia saja tahu menyayangiku, kenapa kamu tidak menyayangi ibumu sendiri? Huyu. Kamu berselingkuh. Aku tahu. Awalnya aku masih mau kasih kamu kesempatan untuk mengaku. Demi anak kita, aku mau bersabar saja. Iya kan? Apa yang terjadi? Kalau kamu tahu apa boleh buat? Memang aku berselingkuh. Memang aku ceraikan kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Tutup mulut busukmu. Nanti kamu akan menyesal. Kamu berani memukulku. Chuyu. Kita pasti harus hancurkan dia. Biar kamu dapat pelajaran. Demi anak, aku harus bersabar. Chuyu, jangan emosi. Oke. Aku akan minta maaf kepada mereka. Maaf. Minta maaf sekarang sudah terlambat. Aku mau cerai denganmu. Kamu mau cerai denganku? Iya, memang kita cerai. Dan kamu adalah pihak yang bersalah, kamu berani memukul orang tua. Kamu harus keluar tanpa harta apapun. Aku bilang aku tidak memukulnya, dan yang berselingkuh adalah dia. Apa yang mau dibuat? Tahu juga apa boleh buat, memang berselingkuh ya berselingkuh. Kita tidak cuma berselingkuh. Anak ini pun adalah anakku. Kalian semua sudah tahu dari awal? Huyu. Apakah kamu pantas terhadapku? Anak perempuanku berselingkuh, itu juga karena kamu. Siapa yang suruh kamu tidak bisa punya anak? Bikin anak perempuanku hidup sebagai janda muda. Sudah bertahun-tahun ikut kamu, tapi tak kunjung hamil. Cuma sekali sama Song Fei, langsung hamil. Coba kamu pikir, siapa yang bermasalah? Suran. Kalau aku jadi kamu, sekarang sudah berlutut dan berterima kasih padaku. Aku yang tidur dengan istrimu. Biar kamu punya anak. Setidaknya, kamu nggak akan diejek orang. Brengsek. Aku cekik kamu. Suran, hentikan. Song Fei benar, kamu memang pengecut. Kok berdarah? Ya ampun, dokter. Cepat panggil dokter. Cepetan. Pergi. Aku cari dokter tadi. Gak usah cari. Aku dokter tadi. Udah kayak gini, masih mau bohong. Bohongmu mudah ketahuan, aku jadi merendahkanmu. Dokter tadi sangat ahli, ada dia. Yuyu pasti aman. Kamu siapa? Kamu pikir kamu? Kalau begitu, katakan. Siapa dokter tadi? Sekarang tanya-tanya mau apa? Jangan-jangan mau beronak? Apa kamu mau celakai anakku? Dasar lelaki tak berguna. Apa kamu mau celakai cucuku? Pergi. Biar dia nggak bisa buat onar. Harus diberi pelajaran. Iya, betul, kamu benar. Tadi dia pukul aku pakai tangan ini. Kasih dia pelajaran dulu. Lalu kita cari dokter. Jangan. Aku pakai tangan ini. Untuk operasi dia. Hanya aku yang bisa selamatkan dia. Kamu takut ya? Mulut besar. Afei benar, untuk jaga-jaga, lumpuhkan dia. Jangan banyak omong, ajarin dia, lalu cari dokter. Lihat kan? Kita baru satu keluarga. Ditambah anak di kandungan Yuyu. Kita keluarga berempat. Sedangkan kamu, si kepala hijau. Aku kalah total. Kalian akan menyesal. Aku nggak akan nyesel deh, hahaha. Sekarang gimana mau berulah lagi? Aku langsung cari dokter nih. Ngapain dia? Kalau bukan karena kamu mau celakain aku. Sama anak Afei, ngapain dia mau bikin kamu cacat? Sekarang, salahin diri sendiri aja. Sayangku, ngapain kamu urusin si pecundang ini? Aduh, lihat nih, darahnya banyak banget. Aduh, aku sedih banget. Dokter bentar lagi datang. Cepetan lihat, tolongin istriku. Barusan perutnya sakit, terus keluar darah. Dokternya mana? Dokter tadi mana? Bukannya pasien? Nggak boleh emosi? Entar ibu sama anaknya bahaya. Iya, salah kita semua.
Cepetan panggil dokter tadi. Tolong selamatin anakku ya. Suster, tolong selamatin anakku. Tolongin dia. Sekarang bukan soal bisa selamatin anak atau enggak. Kamu kayak gini. Nyawa kamu sendiri aja belum tentu selamat. Suster, tolong selamatin anak perempuanku. Aku belum bisa mati. Cepetan cari dokter tadi. Cepetan cari dia. Kepala Su bukan dokter rumah sakit kita. Dia mau operasi kamu sekali aja udah baik banget. Kamu udah kayak gini, pasti dia nggak mau. Operasi kamu lagi. Gini. Asal kepala Su mau dateng, operasiin kita. Apa aja aku lakuin. Iya, asal kepala Su mau selamatin anak perempuanku. Aku mau nyembah dia juga boleh. Aku bisa telepon kepala Su. Tapi mau dia atau enggak, itu urusan dia. Halo. Kepala Su, ternyata kamu di sini ya. Ini dia tadi. Yang operasi kamu, Kepala Su. Dia ahli dari rumah sakit kota. Pasti dia bisa selamatin kamu. Nggak mungkin. Bukan dia yang operasi aku. Bukan dia. Pasti nggak mungkin. Aku tahu, pasti kamu sama Suran komplot. Bohongin kita, iya kan? Nggak mungkin si pecundang itu. Ngomong apa sih? Kepala Su itu ahli dari rumah sakit kota. Operasi darurat pasien tadi, itu dia yang lakuin. Nyelamatin orang, mana ada yang bohong. Kepala Su, tangannya kenapa? Siapa yang lukain? Udah lapor polisi nggak? Bu, perutku sakit. Tidak apa-apa. Dokter Su, apakah tanganmu masih bisa melakukan operasi? Pasien mengalami pendarahan hebat, kemungkinan besar akan keguguran. Jika kita menunda lagi, kemungkinan besar baik ibu maupun bayi akan dalam bahaya. Tanganku terluka separah ini. Bahkan tidak bisa memegang pisau operasi dengan stabil. Tapi, tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan penyakit. Siapkan operasinya. Tidak. Jangan biarkan dia melakukan operasi. Dokter Su adalah ahli yang datang ke rumah sakit kita untuk pertukaran akademik. Hanya dia yang bisa melakukan operasi berisiko tinggi seperti ini. Tidak mungkin. Dokter yang akan melakukan operasi untukku bukan dia. Bagaimana mungkin dia yang mengoperasi aku? Saat itu situasinya darurat. Kau pikir semua orang sama tidak punya hati nurani seperti kalian, Cuyu? Apakah kau tahu betapa tersiksanya aku saat itu? Istri yang sudah menikah 10 tahun ternyata mengandung anak orang lain. Dan sekarang aku bahkan harus menyelamatkan anak haram ini. Dokter Su, saya akan panggil dokter sekarang. Luka di tanganmu harus segera dirawat. Tunggu. Jika kau panggil dokter untuknya, bagaimana dengan putriku? Tangan Dokter Su adalah tangan yang menyembuhkan orang. Jika terjadi sesuatu padanya, kami rumah sakit tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tidak. Sekarang segera siapkan orang. Cepat operasikan istriku. Betul. Tangan Suran cuma terluka sedikit saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Yuyu dan janin di perutnya? Kalian rumah sakit. Benarkah memperlakukan pasien seperti ini? Dokter Su. Tangani urusannya dulu. Baik. Ave, anak kita tidak akan gagal diselamatkan kan? Tidak apa-apa. Perawat kecil itu cuma omong kosong. Jelas dia bersekongkol dengan Suran. Bersama-sama menipu kita. Suran masih begitu muda. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dokter-dokter tua? Yang berpengalaman? Dia pasti cuma menakut-nakuti kita. Jangan khawatir, pria ini sangat dengki. Nanti setelah keluar dari rumah sakit, kita saja cerai dengannya. Semoga saja. Nanti kalian jangan minta tolong sambil berlutut. Bahkan kalau minta tolong, sudah terlambat. Dokter sudah datang. Dokter, akhirnya Anda datang. Tolong selamatkan dia. Dia, kondisinya seperti ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin. Anda dokter, bagaimana bisa berkata seperti itu? Apakah Anda pantas memakai jas dokter ini? Dokter harus jujur, dia berkata benar. Kepala Sukan ada di sini, masih panggil kami. Sia-sia saja, ya kan? Dokter Su, tangan Anda kenapa? Sudah, jangan pedulikan pria ini dulu. Bagaimana dengan ibu hamilnya? Katakanlah. Tanganku sudah tidak bisa operasi lagi, Dokter Chang. Anda yang putuskan. Tanganmu masih berdarah, Hongna. Cepat bawa Dokter Su untuk dibalut. Ya, Dokter Su, ikut saya. Bagaimana kalian bisa bilang tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau anak perempuan dan cucuku sampai kenapa-kenapa, rumah sakit ini harus bertanggung jawab penuh. Ini... Oh, aku tahu. Pasti Suran.
sengaja balas dendam pada kami, kan? Dia tidak melakukan operasi dengan baik. Kalau tidak, bagaimana bisa baru selesai operasi, langsung ada masalah lagi? Pasti Suran. Pria itu paling pendendam. Kalau anak perempuanku ada apa-apa, aku tidak akan melepaskannya. Cukup. Kalau bukan Dr. Su, pasien bahkan tidak bisa diselamatkan. Jangan bahas ini lagi. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Kondisi janin sangat tidak stabil. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Kecuali Kepala Su yang turun tangan. Kepala Su adalah ahli medis terbaik. Sekarang aku hanya bisa menyuntikkan oksitosin untuk menstabilkan kondisi pasien. Masih ada cara lain tidak? Katakan. Atau kalian lepaskan anaknya, kami berusaha selamatkan ibunya. Atau kalian tetap minta tolong Kepala Su saja. Tidak bisa. Kalian sekarang segera cari ahli lain untukku. Harus selamatkan istriku, dengar tidak? Sudah tidak ada waktu. Ahli dari luar provinsi tidak mungkin sampai tepat waktu. Di kota Hai, hanya pakar Su yang bisa melakukannya. Ibu, aku harus bagaimana? Tidak apa-apa. Yuyu. Tidak apa-apa. Aku sekarang cari Suran. Pasti ku minta dia selamatkanmu. Tunggu aku. Direktur Su, tanganmu hampir terluka sampai ke tulang. Apakah harus aku laporkan ke polisi untukmu? Tidak perlu, tolong buatkan laporan identifikasi cedera untukku. Untuk menghindari mereka bertingkah tidak masuk akal. Benar, mereka sudah terlihat seperti orang yang suka cari masalah. Suran, dengar baik-baik, operasi hari ini. Kau harus lakukan operasi ini untukku. Aku selalu katakan pada kalian. Aku adalah dokter yang merawatnya. Tapi bagaimana kalian memperlakukanku? Cuma aku tusuk kamu sedikit doang. Seberapa sakit sih? Lakukan operasi untukku. Tanganku terluka. Aku tidak bisa melakukannya. Suran, cuma keluar darah sedikit doang. Apakah pantas segitunya? Bikin ribut karena hal kecil. Kalian ibu dan anak, sungguh tidak tahu malu, berkali-kali. Melewati batas bawahku, putrimu selingkuh. Anaknya pun bukan anakku, sekarang kalian bersekongkol. Membuat tanganku terluka parah begini. Sekarang malah menyuruhku untuk menyelamatkannya. Dokter harus punya hati baik. Kau bahkan tidak punya sikap baik sebesar itu. Apa yang pantas jadi dokter? Aku sudah menyelamatkannya sekali. Aku sudah menunaikan tanggung jawabku sebagai dokter. Xiao Fei, jangan bicara hal yang tidak penting dengan dia. Cepat ke ruang gawat darurat. Yuyu masih menunggu kita. Lepaskan tanganku. Kalau kau tidak mau menyelamatkannya hari ini, aku akan hancurkan tanganmu ini. Aku beri kau kesempatan terakhir ini. Mau menyelamatkan atau tidak? Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Dan aku juga tidak mau menyelamatkannya. Kamu orang jahat yang rendah dan tidak tahu malu. Kau tidak bisa punya anak. Masih mau mencelakai bayi di dalam perut orang lain. Aku tidak bisa punya anak. Itu karena aku mendukung karir putrimu. Sesuai cara dia, berkali-kali melakukan kontrasepsi. Berapa banyak pengorbanan yang sudah aku lakukan? Bagaimana dengan dia? Begitu balik dia sudah bersama cowok muda ini. Bahkan mengandung anak dia, sekarang untuk dia, kalian. Bersekongkol membuat tanganku terluka parah begini. Katakan, siapa sebenarnya yang rendah dan tidak tahu malu? Ada apa? Aku tanya ada apa? Walaupun dia selingkuh denganku. Itu juga karena kau tidak mampu. Sekarang segera lakukan operasi untuk menyelamatkannya. Sayang, lihat cepat. Sering ini pelakor Anda sudah ditolak lagi, bikin istri orang hamil. Sekarang masih suruh orang itu melakukan operasi. Wah, segila ini, drama pendek pun tidak berani bikin alur seni ini. Aku berganti sekarang ikut mandat. Biarkan semua lihat wajah buruk si brengsek ini. Harus dibagikan. Sekalipun kalian bunuh aku hari ini, aku tetap gak mau nolongin. Tanganku cedera kayak gini, gimana mau pegang pisau bedah? Cuma luka kecil aja. Tahan dikit kenapa sih? Bisa dibandingin sama anak di perutku? Yuyu, kamu kenapa datang? Kalau aku nggak datang, gimana bisa lihat Suran? Wajah pengecutnya. Dibandingin sama Nurani. Ini memang hal kecil. Tapi sebagai dokter, tangan buat operasi harus stabil. Kalian lukai aku kayak gini, gimana aku bisa pegang pisau bedah? Ini cuma alasan aja.
Menurutku, kamu emang gak mau nolong. Anakku sama Yuyu ya? Jahat banget. Aku nggak peduli, kamu harus nolongin Yuyu. Sama anak di perutnya, kalau nggak, aku nggak bakal bersin sama kamu. Ayo semua lihat, pria picik ini. Dia nggak mau menolong orang yang sekarat. Hari ini, apapun caranya, makan obat khusus. Suntik obat pereda nyeri juga boleh. Sekarang ikut aku buat nolong orang, ayo pergi. Ayo pergi, cepetan, pergi. Aku nggak pergi. Kalau hari ini kamu nggak nolongin anakku, aku bakal telepon ibumu, ceritain semua yang terjadi di sini hari ini. Kamu bilang apa? Oh iya, aku ingat kamu punya ibu yang sakit jantung kan? Kalau dia tahu, cucu yang dia idam-idamkan. Anak orang lain. Aku nggak berani jamin, dia bakal marah sampai mati apa enggak. Ibumu kamu sakit jantung, masih di rumah sakit. Bisa sembuh apa enggak, tergantung anak baikmu ini. Berbakti apa enggak? Kalau ibumu pergi, apa bapakmu bakal ikut pergi juga? Huyu. Orang tuaku kurang baik sama kamu? Kalau gitu, kamu nolong. Atau enggak? Astaga, ini bukan manajer Chu ya? Apa? Coba lihat. Beneran? Manajer Chu masuk perusahaan karena direktur utama. Sekarang malah ancam tuan muda, harus operasiin anaknya sama selingkuhan. Lakukan operasinya. Wah, tak kira manajer Chu ternyata orang seperti ini ya. Chuyu, kalau bukan karena ayahku. Bisa duduk di posisi general manager. Kamu begini. Bagaimana bisa bertahan di perusahaan? Jangan ancam aku dengan ayahmu. Grup Su bisa sebesar sekarang ini. Setidaknya ada setengah dari jasaku. Lagi pula AV kami juga akan masuk ke perusahaan top 100 dunia, Grup Longyun. Keluarga Su dibanding Grup Longyun, apa-apaan. Tanpa aku, keluarga Su sudah lama harus bangkrut. Anakku benar, keluarga Su bergantung pada anakku. Jangan sok, benar-benar merasa hebat. Kalau bukan Direktur Su yang lindungi, dia sudah dipecat Dewan Direksi. Iya juga ya. Tak tahu terima kasih, Direktur Su baik sekali padanya. Kita tidak boleh biarkan kakak tertua dibully. Aku sekarang share live room ke grup komunikasi. Rekan sejawat, lihat siapa yang masih berani pakai dia dan pria selingkuhannya. Iya, langsung potong jalan mundurnya, betul. Kamu. Kondisi tubuh ibuku tidak tahan sedikit pun rangsangan. Dulu menikahi Chuyu meski dia menentang. Aku tidak bisa berbuat hal yang menyakitinya lagi. Aku tanya sekali lagi, selamatkan atau tidak? Kalau tidak selamatkan, aku akan buat ibumu. Temani bayi di perut Yuyu ke kubur. Aku kasih hitungan ini. 3, 2. Aku selamatkan. Kalian semua percaya aku yang operasi. Apalagi yang harus aku takutkan? Suran. Aku sarankan, lebih baik pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Bisa selamatkan anakku dan AV. Aku keluar tidak akan bilang ke orang luar. Bertahun-tahun aku tidak hamil, karena kamu yang tidak subur. Suran, kamu cepat masuk sekarang. Asal kamu bisa selamatkan anak, itu sudah jasa besar. Suran. Aku sudah merekam kamu. Kalau ada apa-apa dengan Yuyu dan anak, pasti aku hancurkan reputasimu. Aduh, Xiao Fei, kamu yang pintar. Kalau tidak, anak ini berbuat curang. Kita benar-benar tidak ada cara. Orang licik seperti Suran, apapun bisa dilakukan. Sekarang kamu bisa operasi. Tunggu. Dia tidak boleh operasi. Kamu siapa lagi? Hanya Suran yang bisa menyelamatkan cucu saya. Jika dia tidak melakukan operasi, siapa yang akan melakukannya? Jangan campur urusan ini. Dia adalah direktur rumah sakit kami. Direktur Chen. Kepala Su, saya baru saja selesai operasi yang sangat penting pagi ini. Maaf saya tidak bisa menyambutmu langsung pada saat itu. Baiklah Suran, jangan buang waktu di sini. Dokter Su tidak bisa melakukan operasi ini. Suran sendiri sudah setuju, jika dia tidak melakukannya. Siapa yang mau? Tangan Dokter Su mengalami kerusakan saraf. Dalam kondisi seperti ini, kalian masih memaksanya melakukan operasi? Hanya luka pisau buah, bagaimana bisa sampai merusak saraf? Wah, saya baru saja membuka ponsel untuk merekam video, dan direktur datang. Apakah kalian rasa ini kebetulan? Suran, menurut saya kamu memang tidak mau melakukan operasi ini. Kamu sengaja memberitahu kabar, supaya direktur datang menghalangi kan? Jangan salahkan saya untuk semua hal. Sudah saya katakan, tangan dokter harus stabil. Saya bahkan tidak bisa memegang pisau operasi. Bagaimana saya mau melakukan operasi? Kalian semua yang memaksa saya.
Kamu benar-benar tidak boleh melakukan operasi ini. Sekarang ini sedang disiarkan langsung ke seluruh jaringan internet. Jika operasinya gagal, itu akan merusak reputasi rumah sakit dan juga dirimu. Siaran langsung di seluruh internet? Ya, saya hanya ingin mempromosikan pertukaran akademis. Tidak menyangka masalah bisa berkembang menjadi seperti ini. Kami semua sekarang tahu tentang masalahmu, dan puluhan ribu netizen ini juga sudah tahu semuanya. Apa yang kamu bisik-bisikkan di sana? Apa konspirasi kamu sudah kami ungkap, jadi mulai panik sekarang? Jangan pikir karena kamu direktur maka kamu hebat. Jika putri saya dan cucu saya mengalami masalah sedikit pun di rumah sakitmu, saya akan hancurkan reputasi rumah sakitmu. Yang akan kehilangan reputasi adalah kalian. Saya tidak peduli apa yang dikatakan direktur ini kepadamu. Tapi operasi ini, kamu sendiri yang janji akan lakukan untuk saya. Apakah kamu pantas disebut laki-laki? Suran, jika kamu tidak mau melakukan operasi ini, saya akan menyebarkan video ini keluar dan berkata kepada semua orang bahwa kamu diam melihat orang meninggal tanpa menolong. Baik. Saya yang lakukan. Kepala Su, dengarkan saya, operasi ini tidak boleh kamu lakukan. Direktur Chen, saya tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan saya. Tapi operasi ini, saya lakukan tidak ada yang lain. Tangan terluka seperti ini, tapi masih mau melakukan operasi. Orang akan bilang kamu bertindak sembarangan. Tenang saja. Tangan kiriku juga bisa operasi. Aku terjadi hal tak terduga. Aku terus berlatih dengan tangan kiri. Operasi dengan tangan kiri sama sekali tak masalah. Suran, kalau kamu bisa operasi, kenapa tadi sok jagoan? Kurasa kamu cuma mau cuci tangan saja. Untung kamu masih tahu diri. Meski kamu bisa operasi, sebelum operasi mereka harus tanda tangani surat pernyataan, ini operasi berisiko tinggi. Selama operasi, jika terjadi hal tak diinginkan, tanggung jawab ada pada kalian, bukan Dr. Su. Ternyata mereka tak berniat mengoperasi dengan baik. Suran, kamu benar-benar pengecut. Bertahun-tahun aku salah menilaimu. Hebat Kepala Su, ternyata bisa operasi pakai tangan kiri. Direktur juga bijak, harus suruh mereka tanda tangani. Ini jelas bukan urusan baik, tak boleh tanda tangan. Surat pernyataan ini tak boleh ditandatangani. Kalau ditandatangani, kalau terjadi sesuatu pada Yu, kami mau mengadu kemana? Aku mau jalani operasi ini, karena tahu kalian tak segan berbuat apapun. Aku khawatir dengan kondisi ayahku, kalau kalian tak tanda tangan. Operasi ini, aku juga tak akan lakukan. Entah ayah nonton siaran langsung atau tidak. Semoga saja dia tak sampai sakit karena marah. Bagaimana ini? Jangan takut, meski tanda tangan pernyataan. Lalu apa? Kami punya video di HP, kalau kamu dan anak mengalami sesuatu. Kami akan pakai video ini untuk menghancurkanmu. Tak ada waktu buang-buang, ya sudah, tanda tangan saja. Sekarang bisa operasi selamatkan anakku, kan? Kamu tak takut aku pakai surat pernyataan ini untuk membuatmu dan janin di perutmu celaka? Aku beritahu saja, aku punya banyak teman yang kerja di media sosial, video di HP-ku. Begitu Yuyu dan anak mengalami apapun, aku bisa buat kamu dibully oleh jutaan netizen. Kalau begitu aku ingin tahu, nanti siapa yang dibully? Aku atau kamu? Kamu bilang dia sinting, jangan-jangan mau berbuat jahat. Tak takut. Kalau Yuyu celaka, aku akan bunuh dia sampai tak utuh. Dan meski operasinya berhasil, aku akan hancurkan reputasinya. Dr. Su, Anak itu tak bersalah. Aku bersumpah, akan setia pada profesi kedokteran. Berkorban untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia, aku akan menghargai kehidupan. Menjunjung tinggi martabat dan hak pasien. Saya akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan saya untuk memberikan kepada pasien pelayanan medis terbaik. Saya yang bersumpah, Suran. Saya seorang dokter. Entah apakah bayi ini bisa diselamatkan. Jika tidak bisa diselamatkan, aduh, operasinya kan belum selesai, kenapa harus terburu-buru? kita harus bersiap untuk skenario terburuk kan, menimbang baik buruknya. Jika bayinya tidak berhasil diselamatkan, kita akan memanfaatkan kesempatan ini. Untuk memeras Suran, sebaiknya kita bisa dapatkan sahamnya kembali. Jika tidak, kita hancurkan dia. Kamu benar, kita memang harus merencanakannya. Lebih baik jika kita bisa mengambil alih seluruh keluarga Su. Mereka benar-benar jahat dan tidak tahu malu, bukan hanya berselingkuh, tapi juga ingin merebut seluruh harta orang itu.
Tenang saja, orang jahat seperti ini tidak akan mendapatkan nasib baik. Sekarang popularitas siaran langsung sangat tinggi, wajah jelek mereka sudah diketahui semua orang. Ya, hanya saja tidak tahu bagaimana keadaan. Di ruang operasi sekarang. Lihat, sekarang para netizen malah pada bertaruh. Lihat, keluar. Sudah keluar. Bagaimana? Apakah bayinya berhasil diselamatkan? Dokter Su sungguh hebat, kamu harus berterima kasih banyak kepada Dokter Su. Dokter Su sangat kelelahan, sampai sekarang belum pulih. Jadi bayinya berhasil diselamatkan? Bagaimana bisa berhasil diselamatkan? Aku masih berencana untuk memerasnya. Aduh, bagus sekali. Ayo pergi. Direktur Su, apa kamu tidak apa-apa? Dekan, matikan siaran langsungnya. Sekarang jumlah penonton di siaran langsung sudah lebih dari 100.000. Terima kasih atas perhatian semua orang. Dekan, ini kan siaran langsung pertukaran akademis. Saya tidak ingin menyalahgunakan sumber daya publik. Benarkah mau berhenti siaran? Lihat, sekarang banyak netizen yang mendukungmu. Semua ingin membela keadilan untukmu. Bagaimana kalau begini, jika kamu keluar dari rumah sakit? Kita akan matikan siaran langsungnya, itu juga bagus. Baiklah. Bolehkah saya bertanya atas nama semua netizen, selanjutnya? Apakah kamu akan bercerai dengan Chuyu? Meskipun sudah 10 tahun hubungan kita. Setelah mengalami semua hal hari ini, saya benar-benar sudah putus asa. Yuyu, bagaimana perasaanmu? Apakah Suran melakukan sesuatu yang buruk padamu? Selama beberapa bulan ke depan, kalian berdua jangan berbuat sembarangan lagi, oke? Pastikan bayi ini lahir dengan selamat dan sehat. Oke, Bu. Yuyu, aku sudah pikirkan matang-matang. Kamu belum bisa cerai dulu. Suran sudah tahu aku selingkuh. Dan kamu punya anakku. Dan kenapa aku belum cerai? Karena sekarang setiap lihat dia, aku langsung kesal. Bukan begitu, Song Fei. Apa kamu cuma mau kabur dari tanggung jawab? Bukan. Sayang, coba pikir, apa kita bisa begitu saja membiarkan Suran? Kalau anak ini lahir, itu anak Suran. Selama kamu tidak setuju, meski dia tes DNA, tidak akan bisa. Anak ini adalah satu-satunya penerus keluarga Su. Kalau lahir keluarga Su, bukankah itu milik anak kita? Kata-katamu benar juga. Iya, Yuyu, kamu juga harus memikirkan masa depan anak kita nanti. Kalau dia bersikeras cerai, atau gugat cerai, Ya suruh dia pergi tanpa apa-apa. Semua saham keluarga Su diberikan padamu. Wah, kata-kata tante ini sangat tepat. kamu mau apa? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Sudah begini, mari kita bicarakan soal perceraian. Aku baik hati, memutuskan tidak cerai. Kamu tidak perlu berterima kasih. Apa katamu? Aku bilang tidak cerai. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Chuyu, kesabaranku ada batasnya. Yang selingkuh itu kamu, jangan keterlaluan. Kamu teriak-teriak apa? Anakku tidak cerai. Itu untung buatmu. Kamu sendiri tidak bisa punya anak. Masih dikasih anak, seharusnya kamu senang-senang saja. Suran, kalau aku jadi kamu, anggap saja tidak tahu. Urusan aku dan Yuyu. Tahan saja, bukankah nanti akan berlalu? Diam. Chuyu, urusan ini bukan kamu yang tentukan. Meski kamu tidak mau cerai, aku akan mengajukan ke pengadilan untuk eksekusi paksa. Ternyata, masih juga lelaki picik. Kalau mau aku setuju cerai, boleh. Tapi kamu harus setujui satu syaratku. Syarat apa? Boleh cerai, tapi kamu harus pergi tanpa apa-apa. Dan semua saham atas namamu harus dialihkan padaku. Apa katamu? Apa aku tidak jelas? Kamu pergi tanpa apa-apa. Chuyu, kamu yang selingkuh. Yang harus pergi tanpa apa-apa itu kamu. Selingkuh lagi kenapa? Anakku selingkuh bukan karena siapa? Karena kamu tidak bisa punya anak. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak perempuanku berselingkuh? Ngomong apa sih? Ini semua salahmu. Uang-uangmu itu. Harusnya kamu ganti rugi untuk anak perempuanku. Iya betul. Kamu harus nurutin Yuyu. Kalau tidak, aku dan Yuyu bakal bersatu. Pasti bakal membuat keluarga Su kalang kabut. Kamu pikir aku takut sama kalian? Jangan bermimpi. Makanya, aku peringatkan kamu. Kalau kamu nggak mau keluar tanpa bawa apa-apa, aku bakal bikin kamu membayar harga yang nggak bisa kamu tanggung. HMPH, Maksudnya apa? Sekarang konflik dokter pasien lagi parah. Coba kalau aku sebarkan. Bilang kamu dokter abal-abal,
Operasi pertama gagal. Bikin Yuyu kami harus operasi kedua. Atau bilang aja dia keguguran. Padahal dia baik-baik aja. Gimana kalau aku sengaja bikin dia jatuh, biar anaknya keguguran? Lalu semua ini aku salahin ke kamu. Jangan lupa, aku punya video sebelum operasi kamu. Di video itu, kamu kelihatan nggak mau banget. Kamu pikir orang bakal percaya kamu? Chuyu, bukannya kamu peduli banget sama anak ini? Ini caranya kamu peduli? Anak hilang bisa ada lagi. Song Fei kan beda sama kamu. Dia jauh lebih hebat. Mending kamu nurut, keluar tanpa apa-apa. Jangan maksain aku. Nanti kita sama-sama hancur. Kalian yakin banget bisa nyalahin aku? Ya karena netizen suka gosip, suka ngebully online. Mereka gampang percaya kabar burung. Siapa yang peduli fakta? Mereka cuma kasihan sama kami, para korban. Oh ya? Kalau gitu, rencana licik kalian pasti gagal. Suran, kok kamu masih nggak kapok sampai dapat masalah? Gila. Suran, kamu jadi dokter jadi bodoh ya? Kamu nggak ngerti sama sekali soal operasi. Kalau aku mau, aku bisa bikin. Seluruh keluarga Su hancur. Kamu yakin banget? Yuyu selingkuh, kamu punya bukti? Kamu nggak punya bukti sama sekali. Tapi, kalau Yuyu keguguran, itu udah jadi fakta. Kamu pikir siapa yang percaya? Seorang ibu bakal menggugurkan anak yang ditunggu 10 tahun. Cuma buat nyalahin kamu? Ya, benar sekali. Bagaimana bisa orang tidak punya muka sampai segini? Lucu sekali. Apakah dia tahu apa yang dia katakan sekarang? Ini akan jadi bukti di pengadilan, terus saja berbuat nekat. Aku sudah merekam layarnya, jangan pernah coba menuduh Dr. Su. Baiklah aku ingatkan kamu, endometrium kamu sangat tipis. Hamil sendiri sudah sulit. Jika keguguran, sangat sulit hamil lagi. Apa omong kosong yang kamu ucapkan ini? Kesehatan putriku selalu baik-baik saja. Selama bertahun-tahun tidak bisa hamil, itu jelas masalahmu kan? Suran, kamu benar-benar tidak punya muka. Kebohongan seperti ini. Kamu bisa mengucapkannya dengan mudah begitu saja. Sudah, tidak usah banyak bicara dengan orang macam dia, orang seperti dia. Memang tidak menyesal sampai menemui batu nisan, kita main pelan-pelan dengannya. Baiklah. Kalau kalian tidak percaya, kita lihat saja nanti. Jangan nanti. Ada yang masuk penjara, ada yang keguguran. Dan kamu juga. Pada akhirnya. Bahkan tidak ada orang yang mengurusmu di akhir hayat. Kamu, Aku sudah memberimu satu kesempatan. Kita lihat saja nanti. Nak, kami sudah melihat siaran langsungnya. Lalu di mana ibu? Apakah dia baik-baik saja? ini semua masakan favoritmu. Ayah ibu, maafkan aku. Seharusnya aku sudah mendengarkan kata kamu sejak dulu. Sudah sejak dulu kami bilang, wanita Chuyu ini. Niatnya tidak baik, terlalu banyak pikiran jahat, sekarang. Kamu mengerti kan? Apakah ini tidak bisa tidak dibicarakan lagi? Maaf, dululah aku yang tidak dewasa. Chuyu, benar-benar tidak punya hati. Dululah kesehatannya buruk. Hamil akan berbahaya. Kamu yang selalu membantu menyehatkan badannya. Dia menolak untuk program hamil, membuat kamu terus dikatakan orang luar tidak bisa. Dia ingin membangun citra wanita karir yang tangguh. Bahkan pekerjaannya juga diatur oleh ayahmu, semua sumber daya itu. Semua diam-diam diberikan oleh ayahmu padanya. Sekarang dia berbuat seperti ini. Anak itu bukan anakku. Aku sudah membuat kalian kecewa. Tidak apa-apa. Lebih baik kamu bisa melihat sifat aslinya. Aku dan ayahmu masih sehat. Kita masih bisa menunggu, kamu bisa menikah lagi dan punya anak. Apa jadinya jika murung terus, yang salah bukan kamu, ingat. Jangan pernah menghukum dirimu sendiri dengan kesalahan orang lain. Besok Chuyu ke kantor, aku akan memberinya pelajaran. Ada apa hari ini? Kenapa berkumpul semua pada jam kerja? Kembali ke tempat kerja masing-masing, keluar. Sok keren banget, apa sih kamu? Teman-teman, ada berita terbaru. Si wanita pecundang itu datang kerja hari ini. Gosip kemarin masih ada lanjutannya. Terima kasih reporter di garis depan. Bagaimana nasibnya mendadak kerja sih? Bukankah ini perusahaan milik ayah Dr. Su? Tuan Su seharusnya memecat sampah macam ini. Dia mendukung anaknya, aku ingin lihat si wanita ini dipecat. Kalau enggak, aku enggak bisa makan nyaman. Tuan Su meminta kamu ke kantornya. Silakan.
Ayah, Jangan panggil aku ayah, dengarnya bikin muak. apa Suran sudah memberitahu semuanya? Ke orang tua dia ya? Aku masih mau dapat saham perusahaan Su ini loh. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Sungguh memuaskan. Si wanita jahat akhirnya dipecat. Bagus sekali dia dipecat. Wanita macam ini bukan cuma selingkuh. Dia juga hamil anak selingkuhannya, masih mau merebut harta orang lain. Benar-benar pantas dapat ini. Kamu pecat aku? Apa yang dikatakan Suran padamu? Masih berani menyebut anakku. Kalau bukan karena dia yang setiap hari memohon aku dulu. Kamu bisa jadi direktur utama di grup Shenyuan saya? Sekarang, saya cuma mau membersihkan sampah yang bukan milik tempat ini saja. Selama 10 tahun aku di sini, apa aku tidak pernah memberikan kontribusi untuk Shenyuanmu? Tanpa aku, bisakah Shenyuanmu menjadi sebaik sekarang ini? Berikan aku. Pergi. Orang tua gila, aku kasih tahu kamu. Kehilangan aku adalah kerugian buat Shenyuanmu. Kamu sudah dapat perusahaan lain yang mau menerima kamu kan? Benar, banyak perusahaan yang sedang merekrut aku. Aku masih tinggal di sini cuma untuk memberimu muka saja. Memang aku tidak salah menilai kamu. Hati jahat dan sombong sekali, aku akan di sini. Menunggu untuk melihat kamu menjadi bahan tertawaan. Boleh saja kamu pecat aku. Tapi aku mau hitung ganti rugi denganmu. Sudah 10 tahun aku bekerja di perusahaan ini, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kamu harus bayar gajiku selama 11 bulan sebagai ganti rugi. Ditambah lagi aku sekarang hamil, kamu harus bayar 2 kali lipat. Jadi totalnya 4 juta rupiah. Setelah 4 juta itu aku dapat, aku langsung pergi. Wah, ini benar-benar luar biasa, baru lihat yang kayak gini. Ya ampun, hancur prinsip hidupku. Masih berani minta ganti rugi sih? Kamu selingkuh, hamil anak orang lain, masih berani. Minta ganti rugi 4 juta dariku. Kalau nggak kasih, aku bakal nggak pergi dari sini. Kayaknya perusahaan nggak berani ke pengadilan deh. 4 juta masuk rekeningku, kita berpisah baik-baik. Kalau nggak, aku bakal sebarkan rumor. Shenyuan memplang pajak, kata aku sebagai direktur utama. Harga saham Shenyuan bakal anjlok kan? Si tua berani lawan aku ya. Kamu. Pak Direktur, kamu baik-baik aja? Hubungi keamanan. Usir dia keluar. Siap. Wah, bener-bener kesel. Kok ada orang kayak gini sih? Apa-apaan, lepaskan. Aku hamil loh. Kamu udah dipecat, ini bukan tempat buatmu. Pecat. Aku udah kerja 10 tahun di sini, ganti rugi dulu. Ganti rugi 4 juta buat aku. Ganti rugi? Nggak bakal dapat sepeser pun. Nggak ganti? Aku bakal kasih tahu netizen online. Masalah kotor perusahaan ini, aku cewek, lagi hamil. Ini namanya kelompok rentan, pasti mereka dukung aku. Nanti kamu jadi korban cyberbullying. Silakan aja lapor. Dengerin ya, aku sekarang lihat dia. Kayak badut aja. Cepetan, usir dia. Lepas, aku pergi sendiri. Tempat jelek begini. Aku nggak mau tinggal. Banyak perusahaan lain yang mau aku. Sekarang aku telepon, pindah ke pesaing Shenyuan. Halo, Bos Wang. Bulan lalu kamu bilang mau rekrut aku putusin sekarang. Maaf, perusahaan kami nggak sanggup bayar kamu. Kenapa ini? Ini nggak mungkin. Hahaha, bagus banget, Bos Wang. Jangan cuma Bos Wang, kayaknya semua orang nggak ada yang berani pekerjakan dia. Su Yuanshan. Kamu yang mainin ini ya, si tua. Jangan kira kamu bisa kuasai semuanya. Aku masih ada pilihan lain. Nggak bisa dihubungi, guys. Nak, lihat. Cuyu, dia pantas dapat itu. Satu siaran langsung ditonton jutaan orang. Masih ranking pertama di chart siaran langsung. Sekarang netizen semua perhatiin dia. Semua orang bakal jadi saksi buat kamu, jangan takut. Bu, aku mau pulang ambil barang. Lalu aku urus cerai dengannya, putus total. Lebih cepat cerai, lebih baik. Biar keluarga vampir ini nggak nempel terus sama kamu. Oke.
Bagus banget. Afe, kamu kok di sini? Aku kan khawatir sama kamu dan anak. Mau pindah ke sini buat jagain kamu. Lagi pula si Suran ini kan mau cerai, pas banget. Kosongin tempat buat aku. Yuyu, ini semua adalah suplemen yang Xiao Fei bawain buat kamu. Kamu memang baik sama aku, nggak kayak Suran. Satu keluarganya ngerjain aku. Suran kenapa lagi? Si tua bangka Sui Wanshan itu memecat aku. Dia juga nyulitin. Bikin orang-orang yang udah janji sama aku, sekarang nggak peduli. Si tua bangke ini. Kalau kamu udah masuk grup Long Yun, bawa aku juga dong. Tenang Yuyu, begitu aku masuk, aku pasti bikin keluarga Su babak belur. Oh ya Yuyu, aku lihat giok ini di kamarmu. Lumayan bagus. Aku ambil ya, kamu nggak keberatan kan? Ini barang Suran kan? Dia sayang banget, biasanya nggak dipakai. Oh, aku lihat kualitas gioknya lumayan bagus. Kasih dia juga sayang, lagi pula dia mau cerai sama kamu. Barang dia, kan sama aja barang kamu. Aku pakai juga pas. Aduh, kan cuma giok jelek. Kalau Xiao Fei suka, ya dipakai aja. Barang-barang ini kan semua punya Yuyu kita. Ada hubungan apa sama si Suran itu? Ibu bilang benar, kita nggak cuma ambil gioknya. Rumahnya juga kita ambil. Mending sahamnya juga kita rebut. Jangan biarin keluarga mereka enak-enak. Betul. Cuyu, kamu mau apa lagi? Suran masih berani pulang ya? Gimana? Mau lihat keluarga kami bahagia? Kalian memang gak tahu malu. Nggak tahu malu? Siapa yang nggak tahu malu? Keluarga kamu yang sekarang pecat aku, itu baru nggak tahu malu. Siapa suruh pegang barangku? Kasih. Siapa bilang ini barangmu? Sekarang, punyaku. Ini peninggalan nenekku. Kembalikan. Cuma medali usang. Ribut amat. Lagi pula, barang orang mati, Afe mau pakai. Sudah ngasih muka, tahu? Ini bukan medali usang. Ini berharga bagiku. Dan, kenapa aku harus kasih dia muka? Dia punya muka apa? Bisa pakai giok seharga 2 juta? Jangan berisik di depan anakku. Jangan takuti dia dan bayi di kandungannya. 2 juta? Semahal itu? Ulangi, kembalikan giokku. Yuyu, Suran ini. Sungguh tidak kasih muka. Kamu kan mau keluar tanpa apa-apa. Giok ini punyaku. Lalu, aku kasih ke Song Fei. Kenapa? Siapa bilang aku mau keluar tanpa apa-apa? Giok ini hartaku. Perbuatan kalian ini pencurian, perampokan. Kurasa yang kamu permasalahkan bukan gioknya. Tapi kamu tak suka aku baik ke Song Fei. Iya, Suran, berani-beraninya pulang. Jangan-jangan nangis-nangis minta anakku kembali. Lucu. Kenapa aku harus minta dia kembali? Selingkuh. Suran, meski anakku selingkuh, dia tetap terlalu tinggi untukmu. Ingat, kamu cuma dokter kecil. Anakku, wanita karir yang diperebutkan banyak perusahaan. Kodok jangan mau makan angsa. Banyak perusahaan berebut Cuyu. Kamu tidak bilang? Yuyu, maksud Suran apa? Dia yang mengacau. Dia dan ayahnya kerjasama ganggu aku. Tapi tak apa. Aku cari kerja mudah saja. Oh ya? Telepon Bos Wang. Kenapa dia blokir kamu? Pernah pikirkan? Ada alasan lain di baliknya? Perusahaan Bos Wang. Musuh bebuyutan Su Group. Sui Wanshan tak bisa ikut campur. Kenapa bisa begitu? Jika kukatakan, bukan cuma Bos Wang. Semua perusahaan yang kamu incar, tak akan terima kamu. Percaya? Suran, apa yang kau lakukan di belakang? Jelaskan. Sudah begini, kalian masih belum sadar? Baiklah. Sebenarnya, semua gerak-gerik kalian sudah. Yuyu, jangan dengarkan dia bikin-bikin misteri. Dengan pengalamanmu, mana mungkin tak dapat kerja? Bos Wang itu apa? Pasti cuma kecelakaan. Aku percaya kamu. Bukan cuma bisa dapat kerja, tapi juga naik jabatan dan gaji. Iya juga, kamu memang gak punya kemampuan buat blacklist aku di seluruh industri. Sudah. Jangan sok-sokan di sini, bikin aku jijik. Oke, kalian semua nggak percaya. Kita lihat nanti. Sekarang, cepat kembalikan Jade itu,
atau aku lapor polisi. Masalah kecil gini aja mau lapor polisi? Kamu ini laki-laki apa bukan sih? Mengancam aku, Suran? Hari ini, Jade ini aku buang ke tong sampah pun. Aku nggak akan kasih ke kamu. Suran, jangan mimpi di siang bolong. Hari ini kamu bukan cuma nggak bisa ambil Jade ini, kamu bahkan nggak berhak tinggal di sini. Kamu kan mau cerai. Ngapain masih di sini? Keluar. Ini rumahku, barang-barangku di sini, ngapain aku yang pergi? Kalian lucu banget, rebut rumahku, kuasai hartaku. Sungguh tak tahu malu. Tak tahu malu. Iya, barang-barangmu ada semua di sini. Sudah aku bungkusin buat kamu. Oh iya, nggak usah terima kasih. Suran, cepat bawa barang-barangmu pergi dari sini. Jangan nggak tahu terima kasih. Oh, jangan-jangan kamu menyesal, nggak mau cerai lagi? Anak kami Yuyu nggak bakal mau sama laki-laki kayak kamu. Aku ulangi, ini rumahku. Suran, astagfirullah. Kamu ini terlalu polos ya? Kamu cerai sama Yuyu, rumah ini jadi milik Yuyu. Rumah ini ku beli sebelum nikah, itu harta pribadiku sebelum nikah. Dia yang selingkuh, nggak berhak di sini. Aku usir kalian, nggak ada yang bisa tahan. Harta sebelum nikah gimana? Aku masih istrimu sekarang. Rumah ini ya milikku. Suran, malu-maluin aja, laki-laki kok. Cuma rumah jelek, ngapain dipermasalahin? Aku tinggal di sini 10 tahun, aku nggak pergi. Siapa bilang pun nggak ada gunanya. Anakku benar. Kami yang nggak pergi, kamu bisa apa? Kamu, Kami bertiga. Kamu pikir kamu yang berkuasa? Aku peringatkan kamu. Cepat, ambil barang jelekmu dan pergi aja. Jangan bikin masalah jadi besar. oke, kalian memang gak kapok sampai dapat masalah, ya? Ya lapor polisi aja, lihat polisi datang bilang apa. Oh iya, kali ini. Aku bahkan sudah bawa laporan cedera, dendam baru dan lama kita. Selesaikan semuanya sekaligus. Suran, kita kan pernah jadi suami istri, apa kamu benar-benar mau sampai bikin masalah sampai? Harus dipanggil polisi? Aku malas ngobrol banyak denganmu. Halo 110, Kamu pecundang, kamu berani-benarinya nelpon polisi ya? kamu gila ya? Sekarang puaskan? Sudah. Bawa barang-barang jelekmu pergi dari sini. Suran. Gelar kamu itu milikku, istri pun milikku, rumah juga milikku. Bahkan anak itu pun milikku. Ngapain masih tinggal di sini? Pergi. Pergi. Kamu mau pergi nggak? Kalau nggak aku yang bantu kamu pergi. Ayo keluar. Pergi. Keluar. Pergi. Keluar. Semuanya, baru-baru ini. Kasus perawat wanita jahat dan selingkuhan pria di rumah sakit, kan lagi rame banget? Aku sebagai Stray Amer sengaja cari alamat rumah si wanita jahat ini buat kalian. Nanti follow live-ku ya. Aku bakal nungguin di sini terus buat kalian lihat secara langsung. Pergi. Keluar. Pergi. Ada orang keluar tuh? Ingat baik-baik. Aku kasih kamu waktu 5 hari lagi, kalau kamu nggak keluar dari sini dengan tangan kosong. Aku akan bikin keluarga kamu tidak bisa senang sama sekali. Kamu cuma sampah yang diusir keluar dari rumah. Jangan harap bisa dapat bagian harta lo. Mereka benar-benar mengusir Dr. Su keluar dari rumah? Huyu. Kamu melakukan hal ini. Tidak takut kehilangan reputasi? Apa maksudmu? Manusia berbuat, Tuhan yang lihat. Kamu hamil anak orang lain. Masih rebut hartaku, usir aku keluar dari rumah. Cepat atau lambat kamu akan dapat balasannya. Balasan? Gimana balasannya? Hei, kok aku nggak lihat ya? Yang aku lihat cuma seekor anjing tersesat sepertimu. Sudah, jangan banyak omong sama dia, kita pergi. Ci. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Kamu adalah... Halo, teman baru. Aku dari jurusan medis, seniormu. Kamu seniorku? Wah, senior ganteng banget. Ayo, aku antar kamu ke tempat pendaftaran. Oke. Senior, kamu punya pacar nggak? Gimana, mau pertimbangin aku nggak? Kamu adik kelas Cinyao? Iya.
Oh iya, aku lagi siaran langsung nih, nggak apa-apa kan? Siaran langsung? Kita ngobrol di tempat lain aja. Oke, Ayo. Nggak nyangka ya, lulus bertahun-tahun masih bisa ketemu kamu. sekarang aku selebriti internet loh, jutaan pengikut. HP-nya, pinjem dong bentar. Mau ngapain? Lapor polisi. Yuyu dan Song Fei. Menguasai rumahku, plus nyuri giokku. Gioknya bernilai 200 juta. Aku mau lapor polisi. Biar mereka kena getahnya. Oke, aku lagi siaran nih, mau sapa pemirsa dulu nggak? Giok 200 juta? Dokter Su kayak gitu ya? Uangnya bersih nggak sih? Jangan-jangan terima amplop atau suap? Siapa tuh? Jangan iri sama orang kaya. Dokter Su itu ahli waris grup Su. Giok 200 juta itu kecil banget, apalagi itu. Pusaka neneknya. Mantap, balasannya. Ayah Suran itu direktur grup Su. Cepetan lapor polisi, barang 200 juta itu. Biar si pria selingkuhan meringkuk di penjara. Sudah. Sepertinya Dokter Su masih belum terbiasa di depan kamera. Kita tutup siarannya dulu ya. Nanti HP-nya mau dipinjemin ke Dokter Su buat lapor polisi. Terima kasih. Halo, saya mau lapor polisi. Ada orang yang menguasai rumah saya dan mencuri giok saya. Bernilai 200 juta, tidak mau mengembalikan. Polisi akan tiba dalam setengah jam. HP kamu mana? Gini aja, karena masih ada setengah jam, senior. Kamu login dulu WeChat kamu pakai HP aku. Kita cari hiburan. Senior, kamu pasti punya grup RT RW kan? Senior orangnya baik, nggak ngerti trik-trik kotor. Hari ini aku ajarin kamu. Hadapi orang brengsek, selain lapor polisi, ada cara lain namanya. Manfaatkan kekuatan lawan. Sayang, Datang, lihat, Dokter Su di bawah ini, kenapa begini? beberapa hari lalu, live streaming di internet sudah menyebar. Istri Suran selingkuh, Dokter Su bersusah payah. Bikin operasi pelihara janin, baru tahu itu anak selingkuh. Mereka mau cerai lagi, suruh Dokter Su keluar tanpa apa-apa. Waduh, dia malah bawa si selingkuh masuk rumah tinggal. Kapan itu? Kok aku nggak tahu? Lihat, Sungguh kurang ajar, dulu bajingan, sekarang melanggar hukum. bro, gini loh ya. Urusan ini aku harus ikut, aku harus pergi. Aku Song Hao harus ngasih pelajaran ke mereka. Bagaimana caranya si bajingan dan selingkuh ini jadi orang? Datang. Yuyu, Mama khusus masakin kamu sup ayam. Dikasih jamur cordyceps yang dibawa Xiao Fei. Kamu baik-baik jaga kesehatan, ayo. Makasih Mama. Makasih Xiao Fei. Di luar terus ada yang bunyikan bel. Jangan-jangan si Suran itu nggak rela dan balik lagi? Aku lihat dulu. Kamu ngapain? Nggak lihat lagi bersih-bersih? Airku tumpah semua. Nenek, kamu sengaja ya? Siapa tadi? Yang pencet bel? Siapa? Kesalahan pencet, aku nenek-nenek, mata udah rabun. Udah tua, pikun. Kamu sengaja kan? Aku sengaja, kenapa? Mau mukul aku? Jalang macam kamu, udah waktunya disambar petir, guyur air. Biar belajar jadi orang. Yuyu, nggak apa-apa kan? Dasar tua bangka, udah lama aku nggak suka. Kamu mau apa? Mau mukul nenek-nenek juga? Dia tua, aku juga tua. Dasar tua bangka ini. Cari gara-gara. Orang, kenapa nggak cari masalah ke orang lain? Memang anakmu pantas, iya, seluruh keluargamu pantas. Satu keluarga pengkhianat, kalian. Sudah. Kalian pada ngapain di depan rumah kami? Cari masalah ya? Aku laporkan polisi, percaya nggak? Stop, denger ya. Ini urusan internal komplek kami. Kamu cuma selingkuh, pede apa sih? Nggak tahu malu.
Iya, dasar selingkuh busuk, tahu selingkuh tetap selingkuh. Ayahmu ngajar kamu apa? Kalau aku mereka, aku udah bunuh lu, dasar muka tebal. Lu yang jadi pelakor, keluarga lu semua pelakor. Dasar tua bangka, udah lama nggak suka sama lu. Udah. Gimana kalian bisa tahu soal ini? Apa Suran yang nyuruh kalian dateng? Pasti Suran si pengecut itu. Yang nyuruh kalian dateng, ya? Suran si muka tebal. Salah sendiri, masih berani cari bantuan? Yang muka tebal itu kalian. Mereka cuma bantu aku minta keadilan. Iya, Suran tenang aja. Hari ini kita semua di sini. Pasti dukung lu, muka tebel. Pasti bantu lu usir keluarga penghisap darah ini. Ih, Suran, perlu banget sampai segini? Cuma hal kecil aja. Kecil? Ini kan rumah, sama satu lagi. Giok senilai 2 juta. rumahnya punya Yuyu. Joknya juga punya Yuyu. Urusan apa sama lu? Iya, lu kan bukan gak punya duit, bukan gak punya rumah. Kenapa harus menjebak kita? Yang selingkuh itu lu, kenapa aku harus ngasih kalian untung? Udah, aib keluarga jangan dibawa keluar, usir mereka semua. Selingkuh, mau rebut rumah lagi. Waktu itu berani lakuin, kenapa sekarang? Takut dibilangin orang? Iya, usir mereka. Jangan ganggu komplek kita. Keluar, keluar. Keluar, usir. Cukup. Ini urusan keluarga kami. Urusan apa sama kalian semua? Kalian semua, sok ikut campur. Stop. Ini udah bukan urusan keluarga lagi, ini udah naik ke citra publik komplek kita, tahu nggak? Gini aja bilangnya, dasar muka tebel. Iya, napas udara yang sama-sama kalian, aku jijik. Yuyu, mereka lagi siaran langsung. Siapa yang suruh rekam pakai HP? Siapa yang izinin? Satu-satu rekam pakai HP. Jangan direkam, turunin. Rekam apa lagi? Turunin. Rekam, masih direkam. Jangan direkam. Aku tahu. Kalian Suran yang kirim buat jelekin kami. Ya? Kebetulan mereka lagi siaran langsung, kita bisa manfaatin kesempatan ini. Jelekin Suran, rebut rumahnya balik. Suran, kenapa kamu harus memaksaku seperti ini? Selama bertahun-tahun aku tutupi perbuatan kotor dan aibmu. Haruskah aku ungkap semuanya di sini? Aduh, tidak ada keadilan lagi. Yuyu kami, orang yang jujur dan terhormat, menikahi pria bernama Suran ini. Dia tidak hanya bawa orang luar mengganggu kami, tapi juga bawa selingkuhan. Datang ke rumah kami bikin keributan. Aku tidak mau hidup lagi. Semuanya hari ini harus dukung aku dulu. Aku susah payah program hamil 10 tahun baru dapat anak. Suran malah selingkuh. Hari ini bahkan bawa selingkuhannya ke sini. Aku tidak sanggup hidup lagi. Suran, jelas-jelas kamu yang selingkuh duluan. Yuyu mengerti dan ingat. 10 tahun pernikahan, tidak membongkarmu di depan umum. Kamu malah balik tuduh, ya? Sebagai pria, aku merendahkanmu. Aktingku bagus, pasti semua percaya padaku sekarang. Suran, tunggu saja kamu jadi bahan bulian netizen. Kamu ngomong sembarangan. Perutku sakit. Suran, kamu selingkuh saat menikah, bawa selingkuhan. Datang ganggu Yuyu kami. Kami tidak mau urus lagi, tapi rumah ini. Harus kamu ganti rugi untuk Yuyu kami, Bu. Kamu memang pandai ngomong kosong. Kalau bukan selingkuhan, kenapa bantu Suran? Bahkan datang ke rumah kami bikin keributan. Tua-tua keladi, ibu memang pintar. Sekarang Suran dan wanita itu lompat ke sungai pun tak bisa bersihkan diri. Berdiri, masih mau kabur? Lihat, Suran. Mereka mau kabur. Iya, jangan biarkan kabur. Kok reaksinya begitu? Bukannya seharusnya memaki Suran? Suran, aku sudah setuju cerai denganmu. Kamu sudah bersama selingkuhan ini. Kenapa masih memaksaku begini? Aku mohon, beri aku dan anak jalan hidup. Suran, aku akan buatmu tak bisa bicara. Tidak apa-apa. Semuanya, tolong beri kami keadilan. Suran ini bawa selingkuhan. Mau bunuh sekeluarga kami. Hari ini aku habisi kamu. Ibu, semua karena aku, keluarga jadi begini. Suran, ini semua gara-gara kamu sendiri. Cuyu emang dramatis banget. Air matanya langsung keluar. Sayang, Ada apa? sayang, lihat deh. Ibu dan anak ini dramatis banget, bikin ketawa. Ini bukan cuma gila,
tapi juga bodoh. Kok bisa ya orang sebodoh ini? Iya sih. Otakku udah sumbangin, tinggal lihat mereka acting. Waduh, akting mereka lebih seru dari drama bodoh. Ada apa nih? Kok rasanya aneh? Jangan-jangan akting kita kurang bagus? Tadi siapa yang telepon polisi? Suran, polisi datang, kamu selesai. Suran, kamu tamat. Aku yang telepon, Pak Polisi, mereka masuk paksa ke rumahku. Dan merampas harta bendaku yang banyak. Benar begitu? Pak polisi, jangan dengerin dia ngawur. Dia sama anakku itu suami istri yang sah. Kita keluarga. Iya, Pak Polisi, kami suami istri yang sah. Dan dia selingkuh, bawa selingkuhannya ke sini mau mukulin aku. Ini semua saksi. Iya, kamilah yang jadi korban. Dia, Suran, maling teriak maling. Ini, semua orang di sini saksi kita. Iya, Pak Polisi. Saya saksi mata, bisa buktiin. Dia, Suran, yang selingkuh duluan. Terus cari selingkuhan datang ke sini. Udah, jangan banyak omong. Kamu yang jelasin. Suran, banyak saksi di sini, jangan asal ngomong. Kami masih di sini, berani-beraninya ancam orang. Pak Polisi. Mereka merebut rumahku, merampas hartaku, dan mengusirku keluar. Benar kan? Saya difitnah, Pak polisi, yang bener ini. Si brengsek selingkuh, bawa selingkuhannya datang buat onar. Pak Polisi, kami belum cerai, masih suami istri yang sah. Dia mau suruh selingkuhannya tinggal di situ, mana mungkin aku setuju. Akulah korbannya. Yang masuk selingkuhan apa selingkuh laki? Ada apa sih? Aku juga nggak tahu. Mungkin polisi juga dibohongi sama Suran ini. Orang? Aku memang meremehkan si pengecut Suran. Pak Polisi, saya yang jadi korban. Dia baru saja memaksa saya, yang sedang hamil, untuk berlutut padanya. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu lanjutkan. Pak Polisi, saya punya satu lagi. Giok bermutu 200 juta. Dirampasnya, sekarang dia menolak mengembalikannya. Itu milikku. Saya jelaskan dulu, menempati harta orang lain secara ilegal. Bisa dipenjara. Ada catatan pembeliannya? Bagaimana kamu membuktikannya? Kalau tidak bisa menjelaskan, penjara pasti kamu jalani. Ini ambil. Sekarang juga, ambilkan untukku, dengan hormat. Serahkan padaku, lalu minta maaf. Pak Polisi, Anda lihat kan? Dia tadi memang begitu menindasku. Sekarang malah lebih berani. Saya hamil besar, dia suruh saya berlutut. Iya, Pak polisi. Kalian masih di sini saja. Dia sudah berani begitu pada kami. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau kalian pergi, saya dan anak perempuan saya bagaimana hidupnya? Bu, Tidak mau ambil? Baik, ikut kami ke kantor polisi. Kenapa? Maaf, Kerasan suaranya. jangan keterlaluan. maaf. Dan kalian juga. Kemas barang-barang, cepat pergi dari sini. Di rumah saya, tidak boleh ada jejak kalian sedikit pun. Gimana sekarang? Polisi semuanya di pihak Suran. Kita pergi dulu, nanti perlahan-lahan kita atur dia. Ayo pergi. Wah, puas banget. Seru, asli. Seharusnya dari dulu begitu. Dokter Su memang terlalu lembut. Harusnya dituntut mereka. 3 sekawan itu. Lega ah? 3 orang aneh ini akhirnya dihukum juga. Mulai sekarang, jangan coba-coba masuk rumah saya lagi. Tunggu saja. Aku punya bukti kelemahanmu di grup Shen Yuan. Aku akan lihat kamu hancur. Baik. Aku tunggu. Lihat siapa yang hancur. Si pengecut Suran itu, berani juga dia lapor polisi. Aku memang meremehkan dia. Terus sekarang gimana? Aku kan masih hamil besar. Kalau gitu, kita sewa rumah saja tinggal. Gak bisa, jangan tinggal di rumah sewaan. Malu dong katanya. Ya udah, tinggal di hotel saja. Menginap di hotel boleh. Lebih baik bintang 5. Kamu kan lagi hamil. Harus istirahat yang cukup. Ya,
Uang ini juga harus kubuat dia, Suran. Yang bayar. Penakut. Aku benar-benar meremahkannya. Sudahlah, ya sudah, hotel ya hotel. Cepat pergi. Jangan bikin malu di jalan. Ngerekam apa sih? Tidak bisa. Aku harus minta tolong ayahku. Halo, Bu. Kenapa ayah memblokirku? Jangan telepon kami lagi. Kami tidak punya anak. Seperti kamu yang memalukan. Apa maksudnya? Aku kan anakmu. Aku ngapain? Berani-beraninya kamu tanya. Sekarang aku dan ayahmu keluar rumah saja tidak berani. Kamu jangan pulang lagi. Ada apa ini? Kenapa orang tuaku tidak mengakuiku? Kenapa orang tuamu tidak mengakuimu? Kamu kenapa lagi? Mukanya cemberut. Kayak ada yang ngutangin kamu. Satu persatu. Waktu mau rekrut aku, janjinya manis semua. Sekarang, telepon saja tidak bisa dihubungi. Mau kerja di mana? Jangan dibahas. Orang tuaku saja tidak mengakuiku, malah melarangku pulang. Entah kenapa sial banget. Yuyu. Kamu lebih baik ikut aku pulang dulu. Kamu juga hamil anakku. Mereka melihat calon cucu ini mungkin tidak terlalu marah. Baiklah, anggap saja ganti suasana. Akhirnya bisa bawa kamu pulang ketemu orang tua dengan terang-terangan. Jangan khawatir. Sekarang kamu hamil anakku. Orang tuaku ketemu kamu. Pasti senang sekali. Ayah, Ibu. Kenapa kamu datang? Bukannya kami larang kamu pulang? Bu, ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh pulang? Tante, aku pacarnya Songfei. Ini sedikit oleh-oleh untuk Tante. Kami tidak butuh barangmu. Cepat pergi. Pergi. Kami tidak butuh barangmu. Cepat pergi. Bu, pacarku pertama kali datang, kamu perlakukan dia seperti ini? Berani-beraninya pulang. Tetangga-tetangga. Siapa yang tidak tahu dia itu pelakor? Nggak cuma jadi pelakor, menyakiti istri saya sampai begitu. Hatinya dimakan anjing. Aduh, Pak Busong kasihan banget dikerjain anaknya ini. Aku dengar, perusahaan Pak Song itu beberapa investor. Karena masalah ini, batalkan investasi. Wahai semua, si pelakor bawa si jahat pulang ketemu orang tua. Memalukan sekali. Kalian cepat pergi. Keluarga Song kami sudah dipermalukan oleh binatang sepertimu ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Lihat reaksi ibu si wanita simpanan. Sekarang dia juga tahu anaknya jadi selingkuhan. Tentu saja, masalah ini sekarang jadi sorotan publik. Kalian ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Tante, mungkin ada kesalahpahaman? Mari bicara di dalam. Kamu masih mau masuk rumahku? Kalau kamu sudah tak tahu malu begini, aku akan bicara terus terang. Kamu masih punya suami di rumah. Kamu cuma perempuan tak tahu malu. Sebagai perempuan, aku merasa malu padamu. Tante, pasti ada salah paham. Ternyata Suran si pecundang ini yang berulah. Salah paham? Berani ikut aku ke kantor catatan sipil? Biar kita lihat apakah kamu sudah menikah. Ibu, bahkan kalau sudah menikah, apa masalahnya? Lagi pula dia segera akan bercerai. Dia juga sedang mengandung anakku. Tapi dia tetap sudah menikah. Aku dan ayahmu hidup jujur seumur hidup. Kok bisa punya anak seperti kamu? Perusak rumah tangga orang. Aduh, memalukan sekali. Kamu juga cepat pergi. Kalau tidak, ayahmu bisa membunuhmu. Ibu. Yu itu general manager grup perusahaan besar. Penghasilannya jutaan per tahun, dia sendiri sudah sangat hebat. Suami sampahnya itu cuma tidak pantas untuknya. Dia sekarang bersamaku, artinya aku juga hebat. Kamu masih berani bicara? Ayah, kamu pukul aku pukul kamu kenapa? Aku bahkan ingin membunuhmu. Paman, Tante, pasti ada kesalahpahaman. Aku dan Suran sudah lama tidak akur. Dia juga punya selingkuhan. Aku dan Songfei baru cinta sejati. Paman, Tante, jangan percaya padanya. Suran ini orangnya paling jago adu domba. Tak tahu malu, kamu, perempuan umur 30 lebih. Sudah berumah tangga, masih berani berkata begitu? Songfei, kalau kamu masih menganggap kami orang tuamu, cepat putuskan hubungan dengan perempuan ini, dan gugurkan kandungannya. Ayah, apa katamu? Ayahmu benar, kamu harus putus dengan wanita ini. Dan minta maaf pada Suran.
Minta maafnya, kalau tidak, keluarga kita takkan bisa angkat kepala. Tidak bisa. Di perut ini kan cucumu. Cucu? Kami tak mau punya cucu anak haram. Leluhur keluarga Song juga pasti tak setuju. Ayah, kau lebih percaya kata Suran, orang luar, daripada kata anakmu sendiri. Aku anak kandungmu. Sekarang kau malah paksa aku gugurkan anak? Kalau kau tak mau. Hari ini kita putus hubungan ayah anak. Ayah, apa ayah lupa? Aku sebentar lagi jadi direktur di grup Longyun. Setelah aku masuk Longyun, perusahaan kita juga akan ikut naik. Kau pikir masih bisa masuk Longyun? Keluarga Song sudah tak bisa diharapkan. Aku cuma harap kau jangan seret seluruh keluarga Song. Si Suran yang tak berguna ini benar-benar jago. Entah bagaimana dia bujuk orang tuaku. Lahor dan Wantaresek. Semoga langgeng, pasangan tua ini masih waras. Sayangnya punya anak pemboros begini, ayah. Kenapa ayah tak percaya? Aku akan telepon grup Longyun sekarang. Maaf, Tuan Song, setelah rapat pimpinan, kami putuskan tarik tawaran kerja untuk Anda. Dan semua anak perusahaan Longyun tak akan terima CV Tuan Song lagi. Bagaimana bisa? Ini kau. Kita sudah putus hubungan ayah anak. Mulai sekarang, kau tak boleh pulang lagi. Pergi. Pergi. Ayah. Kau menderita. Pergi semua. Sudahlah, jangan nangis. Kau menderita. Aku juga tak menyangka si Suran ini begitu hebat caranya. Sekarang cuma kulah yang kumiliki. Bantu aku balas dendam. Masih belum terima kasih untuk yang dulu. Kali ini, Tak usah sungkan. Aku juga ada hal ingin tanya. katakan. Kakak tingkat, apa kau sekarang mau cerai? Betul. Lalu setelah kau bercerai, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk membangun kembali keluarga? Belum ada pertimbangan. Tapi aku akan mempertimbangkan. Apakah senior berpikir saya cocok? Saya. Senior, Anda tidak perlu terburu-buru untuk memberikan jawaban. Aku akan menunggu. Ini bukan Suran. Bukankah ini anak perempuan dan anak laki-laki? Bukankah kau benar-benar seorang junior? Aku bilang bagaimana? Jadi mau membantunya. Suran, kau tergelincir dan katakan padaku. Baru saja tergelincir. Aku lebih muda darimu, lebih cantik darimu. Senior menemukan saya sebagai berkah. Benar, senior. Suran, kau sangat tercela. Jelas Anda akan tergelincir lebih dulu. Kau telah melakukan banyak hal sebelumnya dan memarahiku. Saya memarahi Anda karena apa yang salah? Pria yang tidak berguna. Anda juga barang bekas yang saya gunakan. Kenapa ada yang melanggar pertahanan? Saya tidak menghargai ketika saya memilikinya. Sekarang saya melihat senior. Aku menyesal. Menyesal. Aku menyesal tidak meninggalkannya lebih awal. Aku telah menjadi seekor sapi selama 10 tahun. Tentu saja, penyesalan tidak meninggalkan Anda lebih awal. Kita berdua bisa menjalani kehidupan yang baik. Anda yakin untuk mengikutinya? Bisa menjalani kehidupan yang baik. Penentuan 100%. Dia memiliki hati yang baik dan kemampuan yang baik. Dapat dibandingkan. Bahkan jika Anda melakukan konspirasi, biarkan kami berdua tidak dapat menemukan pekerjaan. Tapi emas selalu bersinar. Saya yakin Song Fei akan berhasil. Anda benar-benar tidak sampai ke Sungai Kuning. Bagaimana? Kau tidak mau melihatku lebih baik darimu. Jadi, mengapa tidak ada perusahaan yang menginginmu? Mengapa orang tuamu memutuskan hubungan denganmu? Mungkinkah tawaran Song Fei dibatalkan? Itu hantu yang kau lakukan. Karena kamu sama sekali nggak bakal bisa nyentuh grup Longyun. Jadi, ini pasti cuma kebetulan aja. Udahlah,
Aku juga nggak mau ribut sama kamu. Karena kebetulan ketemu hari ini, mending kita tanda tanganin surat cerai aja. Kebetulan, aku juga nggak mau nunda-nunda perceraian. Tapi, aku nggak mungkin keluar dengan tangan kosong. Aku bukan mau berunding sama kamu. Aku cuma mau kasih ultimatum. Ultimatum terakhir. Silakan aja kalian mau ngapain. Pokoknya, aku nggak takut. Kamu memang baru kapok kalau udah lihat peti mati, ya? Kalau gitu, aku terpaksa kasih kamu lihat gimana rasanya jadi korban doxing. Gimana rasanya? Nanti jangan sampai ketahanan mentalmu jebol, mati karena doxing. Oke, aku juga mau ingetin kalian. Jangan main api, nanti kebakar sendiri. Kami tunggu aja doxingnya. Kamu masih terlalu polos. Ayo kita pergi. Oke, sayang. Senior, kamu mau gimana? Biarin aja. Bagaimanapun juga, netizen itu punya mata yang tajam. Senior, aku bakal selalu dukung kamu. Jangan lihat aku kayak gitu, aku jadi malu. Makasih ya. Ngapain kamu bawa aku ke sini? Karena Suran nggak setuju keluar dengan tangan kosong. Ya kita besarin aja masalahnya. Gertak dia. Maksud kamu, gugurin anaknya, terus salahin Suran. Lalu doxing dia. Bener banget. Yuyu. Cuma dengan cara ini, kita bisa maksa Suran buat lepasin hartanya. Kita juga bisa manfaatin ini buat fitnah dia, bilang dia sengaja bunuh anakmu. Atas nama operasi, demi selingkuhannya. Tenang aja, netizen paling benci orang kayak gini. Nanti pasti bakal bantu kamu serang dia bareng-bareng. Siapa tahu, kita malah bisa rebut saham grup Su juga. Tapi kata Suran kemarin, kalau aku keguguran lagi, aku bakal susah hamil. Aku nggak tega sama anak ini. Ngapain kamu dengerin omongan Suran? Bertahun-tahun kalian gak punya anak. Itu salah Suran. Bukan salah kamu. Percaya sama aku bisa bikin kamu hamil sekali. Pasti bisa lagi yang kedua kalinya. Maksudku, apa kita bisa pura-pura keguguran aja? Jangan beneran, aku takut. Perutmu gede banget. Gimana mau pura-pura? Yuyu, anak ini udah gak ada. Kita masih bisa punya lagi kok. Lagi pula, orang tuaku kan juga minta kamu. Gugurin aja anaknya, gini kan. Masalah dari dua belah pihak selesai semua. Jadi kamu mau? Betul. Aku bakal dorong kamu dari sini, biar anak kita keguguran. Kamu pasti gak nyalahin aku kan? Aku ini demi bantu kamu dapetin harta. Aku gak nyalahin kamu, yang patut disalahin itu Suran si pengecut itu. Dia gak mau keluar tanpa bawa apa-apa, makanya kita terpaksa begini. Suran, dokter kampret, keluar. Ganti nyawa cucuku. Berisik amat. Ganggu istirahat pasien nih. Jangan coba-coba lindungi Suran. Cepat serahkan dia. Dokter jahat, bunuh orang bayar nyawa. Dokter jahat. Suran, hari ini aku siap banget. Mendingan kamu nurut aja. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Kalau enggak, siap-siap aja dibully online. Kamu, mendingan pinter-pinter. Oh ya? Tunggu aja. Semuanya. Aku seorang ibu yang kehilangan anak. Dokter yang bunuh anakku adalah Suran dari bagian kebidanan. Yuyu, apa ini gak terlalu berisiko? Gimana kalau gagal? Bu, Song Fei udah bilang. Laporan pakai identitas asli kredibilitasnya tinggi banget. Terus, sekarang hubungan dokter pasien lagi tegang. Orang-orang pasti kasihan sama ibu hamil yang lemah secara alami.
Aku juga ibu hamil yang dibuang Suran. Pasti banyak yang kasihan sama aku. Wah, banyak banget yang perhatian sama kita. Seperti yang aku duga, kali ini kalau mereka gak kasih setengah saham ke kita, jangan lepaskan mereka. Betul. Setengah kurang, harus 80%. Detailnya udah aku tulis di halaman utama. Suran bukan cuma selingkuh, tapi demi selingkuhannya, dia aniaya aku dan anakku. Dokter yang niatnya busuk dan ilmunya dangkal seperti ini. Harusnya kalian membela saya dan membersihkan dokter-dokter berhati hitam yang tega menghilangkan nyawa orang. Sayang, lihat, si cewek sampah ini malah buka live streaming. Dia kayaknya beneran keguguran, gara-gara Dokter Su. Nggak mau cerai tanpa harta, mereka jadi kalap. Ya nih, buaya aja nggak makan anaknya. Kok mereka tega? Sekejam itu? Nggak tahu malu, dia pakai netizen buat senjatanya. Tapi kita udah tahu awal akhirnya kan. Berani banget buka live, pas banget di live-nya. Bisa ngomel langsung ke mukanya. Si cewek sampah lagi live, nyebarin fitnah ke Sushao. Ayo kita dukung Sushao. Dulu nyari tempat buat nyumpahin dia susah, sekarang malah datang sendiri. Iya nih, jari-jari gue udah gatal pengen ngetik. Sumpahin dia. Nggak tahu malu keluar, keguguranmu salah sendiri, jangan nuduh. Dokter Su, kamu itu panjelian nggak tahu malu. Kok bisa gini? Salah deh, kok netizen pada nyumpahin kita? Iya, bukannya harusnya nyumpahin Suran? Aku kan korban, anakku dibunuh sama Suran, dokter kampungan itu. Lagi pula dia yang selingkuh. Kenapa nyumpahin aku? Aku kan korban. Ini aneh banget. Jelas ada yang ngatur komentar. Pasti buzzer yang disewa bapaknya Suran. Yuyu, santai lanjutin aja, aku nggak percaya. Nggak ada satupun yang waras. Buktinya di sini. Yang ngatain aku di komen, kalian masih punya hati nggak? Kalau kalian nggak berani bela sekarang, nanti kalau suami kalian selingkuh, siapa yang mau bantu? Kita kan yang lemah. Kenapa mereka? Tunggu dulu. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Haisi kedua. Akun resminya dateng. Pertunjukan baru aja mulai. Beneran akun resmi, followernya banyak banget. Pastilah, akun resmi lebih kredibel. Langsung aja tag pihak rumah sakit, mereka nggak bakal diam. Tapi, gimana kalau rumah sakit bawa-bawa? Habis gua lain? Tenang saja. Menurut pasal perlindungan privasi pasien dalam KUH Perdata, mereka tidak berhak mempublikasikan rekam medis Anda. Dan akun resmi seperti ini biasanya cenderung mengecilkan masalah besar, mengabaikan masalah kecil. Mereka tidak mau merusak reputasi sendiri. Kamu memang pintar. Kalau mereka cuek, aku gantung diri di depan rumah sakit. Kalian benar, orang-orang ini. Pasti buzzer bayaran Suran. Aku tidak percaya pihak resmi juga akan berpihak pada mereka. Aku lihat akun resminya. Rumah Sakit Umum Daerah Kedua. Itu rumah sakit tempat Suran mengoperasiku dulu. RSKD kedua, aku ingin bertanya. Kenapa dokter tak bermoral seperti Suran? Masih punya izin praktek? Apa kalian mau biarkan dia merugikan lebih banyak orang tak bersalah? Kenapa mereka diam saja? Lanjutkan tekan, akun resmi ini belum kabur. Pasti mau mendukungmu. Sekarang aku hanya minta rumah sakit bertindak adil. Aku tidak mau kompensasi apapun. Aku hanya mau si bajingan Suran itu membayar nyawa anakku. Rumah sakit minta sambungan live. Terima sambungan, biar lebih banyak orang tahu kasus ini. Selama panasnya cukup tinggi, bisa menjerat semua orang dengan tuntutan. Kenapa bisa? Terima kasih Direktur Chen atas kesempatan live ini. Saya Direktur RSKD Kedua Kota Haisi, mengenai tuduhan terhadap rumah sakit kami dan Dr. Su, kami memutuskan. Wah, yang mau bantah datang. Seru, benar-benar seru. Penasaran pasangan brengsek ini bakal ngomong apa? HMPH, waktunya pasangan bejat ini dihukum setimpal. Mengenai tuduhan pasien soal operasi tidak tepat dan gagal. Pasien dan keluarganya yang minta saya operasi. Ini surat pelepasan tanggung jawab yang dia tanda waktu itu. Kamu melebih-lebihkan. Waktu itu bilang operasi ini hanya kamu yang bisa lakukan. Aku percaya banget sama kamu. Siapa tahu skillmu payah banget. Itu baru satu. Kedua, anaknya selamat. Bohong. Aku punya bukti. Surat itu kamu palsukan untuk memfitnah aku.
Supaya aku diusir tanpa harta, biar kalian berdua pezina. Bisa rebut harta dan rumahku. Kamu fitnah sembarangan. Perbuatanmu akan kena karma. Akan kena karma. Yuyu. Kenapa netizen ini marah-marah banget sih? Opini publik. Kok sepakat semua ya? Iya, ini jelas-jelas gak wajar. Jangan percaya sama dia. Aku ini perempuan, mana mungkin. Aku gugurin anak sendiri cuma buat fitnah dia? Omonganmu tadi, kamu sendiri percaya gak? Termasuk jutaan netizen, mereka udah tahu kebenarannya. Ini. Gimana kalau aku sengaja bikin dia jatuh biar anaknya keguguran? Ini kan video di rumah sakit waktu itu? Kok bisa sampai diupload ke internet? Jadi, waktu itu kita lagi di streaming langsung? Semua orang udah pada tahu. Cuma kita aja yang dikibulin. Cuyu, ini sebabnya. Kamu gak bisa dapat kerja. Sama sebabnya orang tua Song Fei. Putus hubungan sama dia. Oh gitu toh. Cucuku sayang, sialan. Semua salah kamu. Suran, kamu jahat banget. Kamu udah tahu dari dulu. Kenapa gak bilang ke aku? Mau kita mati semua apa? Aku jahat? Yang jahat itu kalian. Sampai sekarang masih mau hancurin reputasiku. Kalau bukan karena ada jutaan netizen yang nonton. Sampai sekarang aku gak bisa jelasin. Gimana sekarang? Gimana aku keluar ketemu orang? Gimana aku kerja? Ada yang bilang kamu selingkuh, mainin beberapa orang. Omongan netizen ini. Beneran apa palsu? Ini. Dia cuma cari sensasi aja, palsu. Katanya sih, semua bukti ini asli. Dia berani tanggung jawab hukum. Dasar brengsek. Berani-beraninya nipu anakku, sakiti anakku. Gua gebukin lu. Karena kamu, aku dihujat sejagat internet, kerjaan hilang. Anak, suami. Sekarang masih berani mainin perasaanku? Udah cukup. Kalian pikir siapa bisa nyalahin aku? Cuyu. Soal keguguran itu, kamu kan setuju sendiri. Sekarang nyalahin aku, pura-pura apa sih? Itu karena kamu yang nipu aku. Aku bohong apa? Kita kan sudah dewasa. Ini kan sama-sama mau. Ku jelasin ya. Kalau bukan karena kamu kaya, mana mungkin aku mau. Sama cewek tua 30 tahunan kayak kamu? Berani-beraninya nipu anakku. Kau sudah hancurkan hidupnya. Dasar bajingan. Aku habisin kau. Suran, kamu lihat sendiri kan? Song Fei itu penipu. Dia yang nipu aku. Aku udah ajukan cerai ke pengadilan. Tunggu aja. Jangan cerai. Maafin aku benar-benar sadar salah. Bukan sadar salah, tapi karena jutaan netizen lagi nonton. Kau cuma cari jalan selamat buat diri sendiri. Kita punya sejarah 10 tahun, jangan tega kayak gini. Iya kan? Kasih aku kesempatan lagi. Aku janji bakal berubah. Simpan omongan itu buat polisi. Maksudnya apa? Kamu dan Song Fei fitnah aku, itu pencemaran nama baik. Dan penghasutan. Ditambah semua kejadian. Di rumah sakit dulu. Cukup buat masuk penjara. Dia mau lapor polisi. Aku bakal dipenjara nggak ya? Suran, dasar pengecut. Berani banget lu lapor polisi, sampai mau masukkan istri sendiri ke penjara. Lu masih laki-laki nggak sih? Suran, kita kan punya sejarah 10 tahun. Perlu sampai skill itu ke aku? Berani lagi ngomong itu. Kamu sendiri yang hancurkan segalanya. Cuyu ya, ikut kami dulu. Kalian juga. Suran, maafin aku ya. Kami beneran sadar salah. Maafin kami dong. Atas dasar apa tangkap anakku? Suran, aku salah. Aku minta maaf, tolong lepaskan aku. Terima kasih perhatiannya. Semua pendapatan kali ini akan kusumbangkan ke rumah sakit. Semoga kalian semua selalu bahagia dan punya semangat pantang menyerah. Dokter Su, orang kayak gini nggak layak bikin kamu sedih. Terima kasih, Direktur. Gak apa-apa. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Kok nggak terima kasih ke aku? Aku udah nunggu lama loh. Aku masih perlu persiapan. Berapa lama pun kamu persiapan, aku akan tetap nunggu.